بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, haikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. سنبدأ اليوم اللقاء الثاني في مادة الدراسة في كتب التفسير بقراءة كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، الذي سنبدأ بقراءة المقدمات التي وضعها في كتابه حول التفسير والتأويل والترجمة وكذلك حول علم التفسير قبل أن نخطو إلى تاريخ تدوين التفسير وكذلك التفاسير المدونة في هذه المراحل التاريخية. Insyaallah kita pada kesempatan ini akan mulai membaca kitab At-Tafsir Mufassirun yang ditulis oleh Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi. Sebelum kita membaca beberapa literatur kitab tafsir ya, yang beliau contohkan di dalam kitabnya, khususnya adalah Tafsir Bima'tsur sebagai muqarrar untuk mustawa ini. Kita akan baca muqaddimah yang beliau susun dulu ya, seputar masalah tafsir, takwil, kemudian tarjamah, dan juga seputar sejarah perkembangan tafsir ya, dari sejak masa Rasulullah hingga masa tadwin atau masa penyusunan kitab-kitab tafsir. Ya. Saya akan share kitab At-Tafsir wal Mufassirun jilid pertama, ya, terbitan Matba'ah Wahbah. Sudah tampil di layar HP kalian masing-masing atau laptop? Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Baik. Mubasyarah naqra al-muqaddimah. Muqaddimah haula at-tafsir wat-ta'wil. Kal'ada anna al-kitab فيه مقدمة من المؤلف وكذلك مقدمة من الناشر، ولكن نأخذ مباشرة مقدمة حول التفسير حول التفسير والتأويل. أو لا بس سنقرأ ماذا سريعا المقدمة التي قدمها الشيخ محمد حسين الذهبي لكتابه هذا قبل قراءتنا ماذا مقدمة الثانية حول تقديم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، قال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى: فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهي تتخبط في مهمة من الضلال متسع الإرجاء وتسير في غمرة من الأوهام ومضطرب فصيح من فوضى الأخلاق وتنازع الأهواء، ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره
wa tas'adu bi wahyi samai fa arsala ilaiha ala hini fatratin min ar-rusuli rasulan sana'ahu Allahu ala ainihi wa ikhtarahu aminan ala wahyihi fa tala'a 'alaiha bi nurihi wa hadiyihi kama kama yutli'ul badru 'ala al-musafiri al-badi ba'da an iftaqadahu fil lailatil dhulama. Masyaallah. Lahu tashbih fi muqaddimatihi an hajatil insan ila al-hidayah. Ya. Jadi beliau dalam muqaddimahnya ini di fakrah yang pertama memulai semacam penjelasan tentang kondisi manusia ya, dengan menyebutkan beberapa kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Al-insaniyah, marra al-insaniyah. Al-insaniyah hanya ibarat an halil insan. Oh, ibarat an al-insani kafah ya. Jadi manusia saat itu dalam kondisi hainu minad dahri, dalam kondisi pada masa yang tatakhabbat fi mahmati minad dhalal. Mereka berada dalam lingkup kesesatan. Tapi juga mustasil irja ya, dalam kondisi sangat berharap sekali atas suatu petunjuk. Dan hal tersebut berjalan ya, tasir fi ghamrati minal awham. Ya, mereka berjalan di tengah awham jamak min waham. Ghamrah ini apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an itu ada istilah ghamaratil maut ya. Dalam kondisi atau saat apa namanya masa-masa mereka berada di tengah al-awham. Al-awham jamak waham, ya ini asyukuk ya. Dalam kondisi keraguan di dalam hidupnya. Muttarib, tidak tenang ya, muttaribun fasih ya atau wasih ya, ini muttaribun dalam kondisi tidak tenang yang sangat apa namanya ketenangan yang sangat luas, min fadl akhlak ya, karena adanya atau karena sebab akhlak yang rusak, wa tanazul ahwa. Begitu juga dengan hawa nafsu yang saling tanazu saling apa, saling berbenturan. Nah, sampai sini beliau menjelaskan kondisi manusia, lantas summa aradallahu lihad insaniyah al-mu'adzabah, maka Allah kemudian berkehendak untuk menjadikan manusia yang diazab ini, beliau menggambarkan kondisi ini seperti diazab, antarqa biruhin min amrihi wa tas'ada biwahis sama. Itu mereka kemudian bisa berkembang ruhnya itu untuk bisa naik ya, dan juga mendapatkan kebahagiaan melalui wahyu, yaitu Al-Qur'an. Ya, fa arsala ilaiha ala hini fatrati minar rusul. Lantas Allah kemudian mengutus kepada mereka rasul, ya sana Allah ala ainihi wa qara amin ala wahyi. Nah, Allah utus ya, kemudian juga sebagai pembawa amanah ya dengan wahyunya tadi. Fatala alaihi binurihi wa hadihi kama yudul badru ala al-musafiril badi ba'da niftaqadahu fil lailatul dhulma. Maka Allah kemudian menampakkan bagi mereka cahaya dan hidayahnya sebagaimana bulan purnama yang menampakkan cahayanya bagi musafir yang dalam kondisi kehilangan arah karena di tengah malam yang gelap gulita. Nah, ini gambaran dari Al-Quran yang diutus bersama sang Rasul, yaitu Muhammad SAW, di tengah kondisi manusia yang sangat membutuhkan cahaya. Zalika huwa Muhammad bin Abdullah. Alaihi salatu wassalamuhu nabiyur rahmah. Umumaddid zulumah wa kashiful ghammah. Ya, jadi yang beliau maksudkan dengan Rasul, wahyu dan seterusnya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allahu ila hadhil insaniyati syaqiyyatil mu'adzabah. Ya, Allah utus di tengah manusia yang sangat asyaqiyah, yang sangat apa namanya? Apa syaqiyah artinya? Asyaqiyah, manusia yang sangat syaqa didus sa'adah ya, manusia yang sangat apa? Asyaqiyah Sengsara. sengsara ya, al-mu'adzabah ya, yang diazab Sengsara dengan bukan? Naam. Ya. Liyuzila syakwataha, untuk menghilangkan kesengsaraannya tadi. Wa yadau anha israha wal aghlal allati fi a'naqiha. Ya, dan juga untuk mengangkat kesulitan atau beban yang ada di pundak mereka. Wa anzala alaihi kitaban, dengan itu Allah mengutus bersama Rasul kitab ya, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim wa ja'ala lahu
minhu mu'jizatan bahirah syahida ala sidqi da'watihi mu'ayyidan li haqiqiyati risalatihi bahkan al-Quran wal hidayah wal hujjah hidayatul khalqi wa hujjatul rasul. Jadi ini sifat dari Al-Quran ya, yang akan membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kemudian membawa kepada jalan yang lurus sebagai mukjizat yang menegaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad dan hujjah bagi Rasul nanti di hari akhir. Lam yakad hadzal Qur'anil Karim yuqri'u adhanal qaum hatta wasala ila qulubihim wa tamallaka 'alaihim hissahum wa masyairahum. Al-Quran ini senantiasa yuqri'u adhanal qaum, senantiasa menggetarkan telinga mereka yang mendengarkan ayat-ayatnya dilantunkan hingga masuk ke dalam hati mereka. Tamallaka 'alaihim hissahum wa masyairahum, yang bisa menguasai perasaan mereka. Walam yu'ridu anhu illa nafrun qalil, dan tidaklah Al-Qur'an ini kemudian ditentang ya, lam yu'rid anhu illa nafrun qalil, kecuali hanya segelintir manusia. Jadi tetap ada penentangannya. Id kanat 'alal qulubi minhum aqaluha, karena yang menentang tadi adalah sebab ada di atas atau di dalam hati mereka itu penutup, pengunci yang tidak bisa membuat Al-Qur'an masuk ke dalam hati mereka. Tumalam yalbas anda kalau nas bidilai afwaja, tapi kemudian Allah berkehendak memenangkan agamanya hingga manusia banyak yang meluk Islam. Warafal Islam roya tahu kofa kotakau kiruhu il kufri wa aqamal muslimuna sorhal haqqi musyayyidan ala anqadil batil. Ini gambaran tentang Islam kemudian dimenangkan oleh Allah di atas kekufuran melalui Al-Quran tadi. سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فيه الهدي والنور ومنه طب الإنسانية وشفاء ما في الصدور وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Umat Islam kemudian mendapatkan kebahagiaan dengan Al-Quran ini yang akan mengobati hati mereka, ya, yang mana Al-Quran sendiri mensifati dirinya sebagai yahdi lillati hiya aqwam, yang akan memberikan petunjuk kepada yang terbaik, ya, aqwam, pada suatu yang jalan yang terbaik. Wa bisidqir rasuli haitsu yasiful Qur'an fa yaqulu huwa aidan, begitu juga dengan sang rasul yang disifati sebagai pembawa kebaikan. Fihi naba'un man kana, seperti ketika Rasul bersabda terkait dengan Al-Qur'an, fihi naba'un man kana fihi naba'un man kana qablahum. Fihi ad-dhamir hadha raji ila madha? Fihi. Ad-dhamir yarji ila madha? Al-Quran, Ustaz. Nah, yarji ila Al-Quran. Ya. Fihi yani fil Quran. Fihi naba'un man kana qablakum. Ya. Dalam Al-Quran itu informasi terkait dengan umat-umat sebelum kalian, wa khairu man ba'dakum wa khabaru man ba'dakum ma ba'dakum. Dan juga informasi yang terkait setelah masa kalian, simpang tanda hari kiamat, kemudian hari kiamat itu sendiri dan seterusnya. Ya, wa hukmu ma bainakum huwal faslu laisa bil hazal, dan juga hukum yang berlaku dengan kalian huwal fasl laisa bil hazal, man tarakaha min jabbarin qasamahullah wa man ibtaghal hadyu wa man ibtaghal hadiya fi ghairihi adallahu Allah huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim alladzi la tuzighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinah wa la tashba' minhu al-ulama wa la yakhluqu ala kathrati raddi wa la tanqadi ajaibuhu wa huwa alladzi lam tantahi al-jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adal wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Nah, ini pensifatan Rasulullah tentang Al-Quran ya. Hadis ini tentang pensifatan Rasulullah tentang Al-Quran dengan sifat-sifat yang menakjubkan tadi ya. Ini silakan nanti kalian kaji, makna-maknanya luar biasa. Intinya Al-Quran adalah sebagai hidayah yang tidak akan merasakan kesengsaraan siapapun yang mengikuti dan menjalaninya. Bahkan sang
Bahkan jin saja ketika mendengarkan Al-Quran mereka sampai mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih. Ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Baik. Saddaqal muslimuna hadza wa ayqanu alla syarafa illa wal Qur'anu sabilu ilai wa ayqanu annahu la syarafa illa wal Qur'anu sabilun ilaihi. Setiap muslim membenarkan hal tersebut dan mereka meyakini tidak ada kemuliaan kecuali Al-Qur'an lah yang menjadi jalannya. Wala khaira illa wa fi ayatihi dalil alaihi, dan tidak ada suatu kebaikan kecuali Al-Qur'an yang ayat-ayatnya akan menunjukkan kepada hal tersebut. Warahu yusawwiruna al-Qur'ana liyaqifu ala ma fihi min mawa'iz wa ibar wa akhadhu yatadabbaruna fi ayatihi liya'khudhu min madaminiha ma fihi sa'adatud dunya wa ma fihi sa'adatud dunya wa khairul akhirah. Nah, maka mereka senantiasa berada bersama Al-Qur'an untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kana al-qaumu araban kullatan. Nah, saat itu ya kaum yang pertama kali mendapatkan Al-Qur'an adalah orang-orang Arab yang kullas, orang-orang Arab yang murni, yang bahasanya belum dirusak dengan bahasa-bahasa lain. Yafhamuna al-Qur'an wa yadrikuna ma'anihi wa maramihi bi muqtada sariqatihim al-arabiyyah. Mereka bisa memahami Al-Qur'an itu ya cukup dengan sariqah. Ya, sariqah itu tabiat dasar mereka sebagai bangsa Arab yang memang Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab. Ya, fahman la ta'khiruhu ujma. Pemahaman yang tidak bisa dirusak dengan bahasa ajam. Ya, wala yashubuhu takdir. Nah, ini sebenarnya istilah untuk hal-hal yang bersifat hissi, ya, tidak dikotori oleh hal-hal yang dapat mengotorinya. Maksudnya adalah pemahaman yang tidak rusak, ya. Wala yushawihu syai'un min qubhil ibtida' wa tahkumul aqid wa tahakkumil aqidatiz zaifatil fasidah, yang tidak juga dirusak dengan hal-hal yang bersifat bid'ah yang tercela atau akidah-akidah yang fasidah. Artinya orang Arab atau para sahabat saat itu memahami Al-Qur'an ya dengan kondisi yang sangat betul-betul murni, gitu ya. Nah, ini kondisi awal yang sebenarnya nanti Syekh Az-Zahabi akan menjelaskannya saat saat menjelaskan tentang mazaya at-tafsir fi al-marhalatil ula, yakni fi ahdi an-nabi wa sahabah, ya. Nah, di antaranya adalah terkait ketika beliau menjelaskan masadirut tafsir fi marhalatil nabi wa sahabah wa al-lugha al-arabiyyah, ya, atau tabiatul lugha al-arabiyyah al-khalisah, ya, atau ijtihad para sahabat yang memang saat itu masih murni berdasarkan aspek bahasa. Karena Syekh Az-Zahabi ini ya, Bapak sekalian, kalau kita membaca bukunya secara keseluruhan betul-betul sangat memastikan jangan tafsir Al-Qur'an itu lepas dari bahasa Arab. Ya. Karena ketika Al-Qur'an itu lepas dari pemaknaan bahasa Arab sebagai fondasi awal, maka akan mudah terjadi takwil-takwil yang menyimpang. Karena nanti yang beliau juga sangat kecam adalah tafsir-tafsir yang sebenarnya dikategorikan takwil tapi takwil fasidah. Ya. Walaupun nanti ada takwil yang sahihah juga, ada takwil yang sahih. Nah, tapi yang dikhawatirkan ada takwil fasid. Ya, itu pemaknaan Al-Qur'an di luar teks bahasa Arab yang sudah dipahami oleh bangsa Arab itu sendiri. Ya. Itu nanti masuk dalam fase penafsiran di masa setelah tabi'in. Wa kana lil qaumi waqfat amam ba'dhin nususil qur'aniyah allati daqqat maramiha. Ya. Al-qaum di sini maksudnya apa? Siapa ini masuk qaum di sini? Mal muradu bil qaumi huna? Ya. Wa kana lil qaumi waqfat amama ba'dhin nususil qur'ani allati daqqat maramiha wa khufiyat ma'aniha. Sebagian kaum ini memiliki sikap ya terhadap ayat-ayat yang dapat maramiha, yang cukup detail maksudnya dan juga tapi maknanya cukup samar, khufiyat. Nah, man al-muradu bil qaumi huna? Arab, Ustaz. Hah? Qaum Arab. Qaum Arab, nah, khassah man? As-sahabah. Ya. Al-muradu bi as-sahabah, ya. Jadi para sahabat juga bukan berarti kemudian ketika mereka membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an ya sifatnya sederhana, tidak gitu ya. Tapi mereka juga punya sikap, punya ijtihad di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat maramiha ya wa khufiyat ma'aniha, yang memang cukup detail, perlu dipenjelasan lebih detail atau
maknanya ini cukup samar ya, kopi. Walakin lam tutil bihim hadhil wafat. Tapi mereka juga bukanlah orang-orang yang suka bertele-tele di dalam memahami Al-Qur'an. Artinya memang ada ayat-ayat yang tidak mudah untuk dipahami sekedar pakai bahasa Arab ya. Tapi juga para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki sikap tidak suka untuk kemudian mencari hal-hal yang tidak penting gitu ya. Nah, maka nanti di antara mumayyizah asri as-sahabah di dalam tafsir adalah mereka meninggalkan hal-hal yang dianggap tidak memberikan manfaat terlalu, misalnya seperti detail-detail tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an yang tidak terlalu mereka butuhkan gitu ya. Nama-nama orang yang kemudian kadang diisyaratkan Al-Qur'an tapi tidak disebutkan namanya. Nah, mereka tidak terlalu butuh kepada misalnya Israiliyat yang sudah saat itu berkembang ya dari kalangan ahli kitab misalnya. Hanya saja kalau memang itu tidak dibutuhkan ya mereka tidak kemudian mencari-cari hal tersebut ya, karena mereka fokus kepada hidayatul Quran. Itkanu yarji'una fi mithli dzalika ila Rasulillah. Nah, maka ketika menemukan ayat-ayat yang bagi mereka sangat samar sulit untuk dipahami, ya para sahabat saat itu bisa bertemu untuk mencari jawabannya lewat Rasulullah SAW. Fayakshifu lahum madaqu ala afhamihim, maka Rasul menjelaskan apa yang tadi perlu didetailkan. Wa yujalliya lahum ma khafiya 'inda rabbihim, dan menjelaskan apa yang tadi bagi mereka sangat kabur. Wa huwa alladzi 'alaihi al-bayan kama anna 'alaihi al-balagh. Sebab Rasulullah itu punya dua tugas ya. Rasul itu punya dua tugas di dalam kehidupannya sebagai seorang rasul. Pertama adalah yaitu al-balagh. Ma'alaika illal balagh, dalam ayat yang lain Rasul itu punya tugas untuk menyampaikan risalahnya, tetapi bukan hanya menyampaikan saja. Rasulullah itu juga punya tugas sebagai bayan, penjelas dari apa yang beliau sampaikan. Maka apa yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan dari apa yang beliau sampaikan adalah sunnah an-nabawiyah. Wallahu ta'ala yaqulu lahu anhu wa anzalna ilaika dzikra. Wa anzalna ilaika dzikra. Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra. Ya, kemudian untuk ditablik ya. Tapi kemudian fungsi yang kedua litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan juga untuk menjelaskan. Nah, hal ini akhwat sekalian ya akan membantah ya pemahaman-pemahaman sebagian kecil orang terkait dengan Al-Qur'an, seperti kelompok ingkar sunnah misalnya ya, yang mereka menolak sunnah Nabi dan hanya ingin berpegang kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini menegaskan bahwa Nabi bertugas bukan hanya menyampaikan Al-Qur'an tapi juga menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Ya tentunya apa yang menjadi penjelasan bukan Al-Qur'an ya. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan isi kitab ini, saya menjelaskan isi kitab At-Tafsir wa Mufassirun. Apakah penjelasan saya termasuk At-Tafsir wa Mufassirun? Ya, bukan. Ya, pasti penjelasan saya adalah teks di luar At-Tafsir wa Mufassirun. Sebagaimana tafsir Quran. Ya, Al-Quran, tafsir itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, namun kemudian kalau untuk Rasulullah sendiri, tafsir beliau terhadap Al-Quran, ini termasuk bayan yang cukup memiliki kedudukan penting dalam Islam yang kita kenal dengan nama as-sunnah. Jadi Rasul itu bertugas bukan hanya menyampaikan Al-Quran tapi juga menjelaskan Al-Quran. Dhalal muslimuna ala hadza yafhamuna al-Quran ala haqiqatihi wa sifatihi wa ya'maluna bihi ala bayyinatin min hadihi wa dhiyaihi. Umat Islam asalnya dari kalangan sahabat terus dalam kondisi seperti ini ketika mereka memahami Al-Quran. Ya, mereka memahami hakikatnya sifat Al-Quran dan mengamalkannya berdasarkan petunjuknya tadi. Fakanu min ajli dzalika 'izza la yaqbaluna dzul. Nah, dalam kondisi ini Allah mengangkat mereka menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia dan Allah jauhkan dari kehinaan. Aqwiya la ya'rifuna ad-dha'f, kurama la yarduna ad-dhaim hatta dana lahum asy-syu'ub wa qada'at lahum ad-du'a. Nah, karena itulah mereka kemudian Allah muliakan hingga kaum-kaum umat-umat lainnya tunduk di bawah kekuasaan mereka. Tunduklah Mesir, tunduklah Syam, ya, tunduklah Persia. Nah, itu pada masa sahabat yang berpegang kepada Al-Qur'an dan hidayahnya. Ya, khususnya di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lantas setelah kondisi sahabat ini, tsumma khalafa min ba'dihim khalfun tafarraqu fid dini syi'a. Nah, generasi setelah sahabat ya mulai sejak masa tabi'in, mulai ada perseteruan di antara mereka berpecah ya menjadi syiah, menjadi kelompok-kelompok. Wa ahdatsu fiha bid'an wa bid'an, dan kemudian
kemudian muncul bid'ah-bid'ahnya dalam masalah akidah dan seterusnya, muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Mu'tazilah, muncul kelompok Syiah yang memang dimaksudkan untuk merusak Islam dari dalam, maka fitan kaqita'il lailil mudlim. Nah, layaknya suatu fitnah. Ya, layaknya suatu fitnah itu kegoncangan, ujian, ya, suatu musibah yang datang seperti malam yang gelap gulita. La khulasa minha illa birruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih. Tidak bisa kemudian diselesaikan masalah itu kecuali dengan kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Wala najata min syarriha illa bitamassuki bil Qur'an wa huwal hablul ladzi tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidihim. Dan tidak bisa kita selamat dari keburukan tersebut kecuali dengan berpegang kepada Al-Quran. Nah, ini cukup bagus nih beliau memberikan gambaran ya. Al-Quran itu apa? Al-hablul ladzi tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidihim. Al-Quran itu semacam menjadi pengikat antara kita dengan Allah. Nah, adanya suatu tali yang di satu sisinya adalah tangan Allah. Ini tangan Allah dalam arti bukan tangan seperti fisik ya. Ini semacam majas. Ya, tangan Allah dalam arti kita berpegang bergantung kepadanya, dan di sisi yang lain adalah tangan kita. Tangan kita dalam arti kita berpegang dengan Al-Quran, maka seakan kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang tidak lepas dari Allah, dia akan kemudian bisa menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan. Ya. Nah, ini bagus nih, ada ungkapan majas yang cukup bagus ya. Wal Al-Quran al-hablul ladzi tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum atau biaidihim. Wa kana min bainil muslimina man ahmala hidayatul Qur'an wa raqaba ra'sahu fi tariqil ghawayah. Maka saat itu di tengah sebagian umat Islam terdapat orang-orang yang kemudian tidak mengabaikan Al-Qur'an dan malah kemudian mengikuti jalan yang bengkok, al-ghawayah. Falam yanhaj hadzal manhaj al-wadih al-qawim alladhi salakahu salafus salih fi fahmil Qur'ani al-karim. Dan mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang soleh sebelum mereka yang memegang Al-Quran Al-Karim. Fa'afadha yata'awwal Al-Quran al-ghairi ta'wili, lantas mereka memahami, menakwil Al-Quran, menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan tafsir yang benar. Wasalaka fi syarhi nususihi tariqan multawiyah. Ya, mereka berjalan dalam menafsirkan Al-Quran dengan jalan yang tidak lurus, ya, jalan yang bengkok. Fiha ta'assufun zahir wa takallufun ghairu maqbul. Nah, di dalam tafsirnya itu terdapat ta'assuf itu mengambil makna-makna yang sebenarnya untuk hanya mencocok-cocokkan saja, ya, mencari makna-makna yang sebenarnya tidak dimaksudkan Al-Quran tapi seakan-akan itu adalah maksud dari Al-Quran. Wa takalluf ghairu maqbul, dan juga mencari makna-makna yang tidak diterima. Wa kana alladhi rama bihi fi hadhihi tariq al-multawiyah allati ba'adat bainahu wa baina hidayatil Qur'an huwa tasallutul aqidah ala aqlihi wa qalbihi. Dan sebab yang paling utama kenapa mereka kemudian mengikuti jalan yang tidak benar ini, ya, yang membuat mereka semakin jauh dari Al-Qur'an adalah karena mereka dikuasai oleh akidah yang menyimpang. Ya, diri dan akal dan hatinya dikuasai oleh akidah yang menyimpang atau pemahaman dan keyakinan yang menyimpang. Maka wasam'uhu wa basaruhu. Begitu juga dengan pendengaran dan penglihatannya dialihkan dari Al-Quran melalui akidah yang rusak tadi. Wa hawala an ya'khudha min al-Quran syahidan 'ala sidqi bid'atihi. Nah, biasanya orang-orang yang menyimpang akidahnya ini biasanya akan mencari argumentasi dari Al-Quran, ya, untuk semacam menjustifikasi akidah mereka yang tadi rusak. Nah, makanya disitulah ketika mereka, jadi gini ya, di satu sisi mereka itu punya keyakinan yang sebenarnya keyakinan yang menyimpang. Tapi di sisi yang lain mereka tetap ingin berlindung di bawah Al-Quran. Tapi yang jadi persoalan ketika mereka berlindung di bawah Al-Quran, ya tentu untuk mendapatkan justifikasinya, tapi berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, maka disitulah mereka menggunakan tafsir-tafsir yang takalluf, yang menggunakan tafsir-tafsir yang sebenarnya untuk tidak sesuai dengan akidah mereka, tapi dicocok-cocokkan. Nah, itu yang menjadi sebab mereka menyimpang. Contoh misalnya begini. Misalnya seperti kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah itu di antara keyakinan mereka adalah nafyu sifat. Mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah. Yang dimaksud adalah menafikan sifat-sifat ma'ani atau sifat-sifat. Pokoknya mereka menganggap jika Allah memiliki sifat berarti ada lebih dari satu yang qadim, ya, yaitu selain Allah. Maka mereka nafikan. Nah, ketika mereka menafikan sifat Allah, mereka berbenturan dengan ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu memiliki sifat. Ya, misalnya dalam Al-Quran Allah punya sifat al-kalam, ya, sifat berbicara.
Nah, jadi Allah punya sifat berbicara. Tapi harus dipahami ya bahwa berbicaranya Allah itu bukan berbicara dengan alat sebagaimana makhluk berbicara dengan alat seperti lisan, seperti lidah dan seterusnya. Allah itu berbicara ya sifatnya berbicara sebagai kesempurnaannya. Dan Allah dalam Al-Qur'an disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu lihat redaksi ayatnya nih. Wa kallamallahu Musa taklima. Siap man fa'il? Manil mutakallim fi hadil ayah? Man al-mutakallim fi hadil ayah? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah. Allah mutakallim. Wa man al-mukhatab? Siapa orang kedua yang diajak bicara? Musa. Nah, ini ayatnya ya. Ini ayatnya yang diriwayatkan datang dari Rasulullah. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifat kalam. Akhirnya oleh mereka ayat ini dirubah. Ya, bagaimana merubahnya? Wa kallamallaha Musa taklima. Nah, jadi yang menjadi maf'ulnya itu, yang menjadi mukhatabnya itu malah Allah gitu. Jadi mereka terjemahkan Musa yang berbicara, bukan Allah yang berbicara. Nah, itu kan takalluf namanya ya. Jadi menafsirkan Al-Qur'an sampai berani merubah ayat Al-Qur'an. Ya, dengan alasan ada qiraat misalnya, dengan alasan ada bacaan bahwa yang menjadi dhamir itu, yang menjadi fa'il itu adalah Musa dan rafa'nya bukan di Allah, tapi rafa'nya ada di Musa. Muqaddaron ya, rafa' muqaddar. Tapi Allah dianggap mansub li'annahul mukhatab. Nah, ini tentu tafsir yang menyimpang ya, karena mereka ini sudah memiliki konsep dan keyakinan terlebih dahulu bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Akhirnya setiap ayat yang mengisyaratkan Allah punya sifat dinafikan oleh mereka. Nah, ini salah satu kesesatan dari kelompok yang saat itu dikenal dengan nama Mu'tazilah atau Jahmiyah. Nah, jadi bedanya dengan para sahabat itu bagaimana? Sahabat itu membiarkan Al-Quran kemudian merasuki jiwa mereka. Dan mereka tidak punya semacam maksud-maksud tertentu di belakang di belakang itu untuk kemudian Al-Quran. Jadi semacam Al-Quran itu menguasai mereka. Itu sahabat gitu ya. Tapi kalau untuk zaman setelah sahabat ya, kelompok-kelompok yang menyimpang ini malah mereka ingin menguasai Al-Quran. Ingin menguasai Al-Quran itu maksudnya ingin menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keyakinan mereka. Bukan Al-Quran yang kemudian membentuk keyakinan pada diri mereka. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab tafsiran Al-Quran setelah itu banyak terjadi penyimpangannya. Wa tahayyala ala nususis sharihah litakuna di'amah. Dan mereka kemudian membuat tahayul. Tahayul itu membuat hilah, membuat hilah itu ya tafsir juga bisa dikatakan gitu ya, membuat penafsiran atas nas Al-Quran yang dimaksudkan litakuna di'amah, untuk dimaksudkan untuk menjadi pendukung, untuk menjadi justifikasi yuqimu 'alaiha usul aqidatihi wa naz'atihi, untuk menjadi justifikasi atas akidah-akidah mereka yang sudah menyimpang tadi. Faharrafal Qur'an an mawadhihi. Maka mereka kemudian merubah-rubah Al-Qur'an, ya, tahrif. Dan tahrif atas Al-Qur'an itu bukan hanya, jadi gini ya, tahrif itu sudah dilakukan oleh ahli kitab sebelum sebelum Nabi Muhammad. Yuharifunal kalima am mawadhihi. Nah, rupanya tahrif terhadap Al-Quran itu juga dilakukan oleh generasi, atau tahrif terhadap wahyu berupa Al-Quran dilakukan juga oleh umat Islam yang menyimpang akidahnya. Tapi yang dimaksud dengan tahrif di sini bukan berarti Al-Quran kemudian dirusak teksnya ya, karena tahrif itu ada dua. Tahrif itu ada dua. Tahrif itu artinya merubah ya, merubah teks itu ada dua. Pertama adalah tahrif atas nas, dan yang kedua tahrif atas makna nas, gitu ya. Jadi bisa jadi mereka tidak merusak makna, tidak merubah nasnya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, Allah sudah menjanjikan Al-Qur'an akan dijaga teksnya. Tapi tidak menutup kemungkinan maknanya yang kemudian mereka tahrif, ya. Maknanya yang kemudian mereka rusak melalui takwil yang fasid. Nah, itu yang terjadi. Maka faharrafal Qur'an di sini bukan berarti kita mengakui akidahnya orang Syiah ya. Bukan berarti kita mengikuti kelompok atau membenarkan pemahaman orang Syiah bahwa para sahabat sudah membuang sebagian ayat Al-Qur'an. Waliyazubillah min dzalik. Ya, tapi yang dimaksud dengan tahrif di sini lebih dominan adalah tahrif dalam wilayah makna, bukan pada wilayah teks ya. Karena teks Al-Qur'an Allah menegaskan inna anzalna Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi Allah telah menjaga Al-Qur'an, tapi maknanya maka yang akan membuat orang bisa menyimpang itu pada wilayah makna. Wa qassara al-qadahu ala tahammulin ma la tadullu alaihi.
ya mereka menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu menggunakan atau atas tafsir yang tidak ditunjukkan oleh ayat itu sendiri gitu. Maka namin wara'i dzalika fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Dan itu menyebabkan terjadinya beragam fitnah. Wa kana bi jawiri hadzal fariqi minal muslimin fariqun akhar minhum bara'a fi ulum. Nah, ini satu kelompok ya yang menyimpang dalam tafsir, tapi Allah tetap menjaga agama ini dengan adanya sebagian kelompok lainnya yang mereka ini tetap menjaga warisan tafsir Al-Quran yang benar ya. Bari'a fi ulumin haddatsathu fil millah walam yakun lil arab wa kana bi jiwari hadzal fariqi minal muslimin fariqun akhar minhum bari'a fi ulumin maaf, ini masih terkait dengan kelompok yang tadi menyimpang ya. Nah, di samping mereka tadi menafsir Al-Quran dengan akidah mereka, nah ada sebagian orang yang juga mirip seperti mereka, bari'a fi ulumin hadatsathu fil millah. Nah, mereka ini menguasai berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu yang sudah dimiliki oleh agama-agama di luar Islam. Walam yakun lil arab biha ahdun min qabl, yang mana orang Arab tidak mengenal sebelumnya, misalnya seperti filsafat Yunani, kemudian paham-paham ahli kitab Israiliyat, kemudian agama-agama yang saat itu juga sudah berkembang, Zoroaster, Majusi dan seterusnya. Nah, mereka ini kemudian masuk Islam sih, ya, atau di antara orang Arab ada yang masuk Islam tapi kemudian kecenderungannya untuk belajar ilmu-ilmu tadi. Nah, tetapi ketika kemudian mereka juga harus ya meyakini Al-Qur'an, harus mengikuti Al-Qur'an, terjadi benturan antara ilmu-ilmu yang di luar agama ini tadi dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka saat itulah fahawalu an yasilu bainahu wa bainal Qur'an. Mereka berusaha untuk mempertemukan antara ilmu-ilmu di luar Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, nanti satu contohnya sebenarnya bukan di mustawa ini ya. Di mustawa berikutnya di studi naskah tafsir yang ketiga, kita nanti akan belajar ada dua mazhab dalam masalah hubungan antara filsafat dan Al-Qur'an. Ada mazhab yang memang menolak terjadinya, atau ada tiga mazhab. Ada mazhab yang betul-betul menolak filsafat itu dijadikan sebagai referensi dalam tafsir. Ada yang kedua berusaha untuk kemudian Al-Quran itu sejalan dengan filsafat, meskipun dalam hal ini lebih cenderung Al-Quran dijadikan justifikasi untuk pembenaran terhadap filsafat. Tapi ada juga kelompok ketiga yang lebih adil, yaitu mencari titik-titik yang positif dari filsafat yang itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Nah, maka dari ketiga mazhab inilah nanti akan muncul satu jenis tafsir namanya disebut dengan tafsirul falasifah, ya. Tafsir dengan corak filsafat. Misalnya yang kelompok yang sangat betul-betul ingin Al-Quran itu seakan tunduk kepada filsafat, seperti misalnya tafsir Al-Farabi, tafsir Ibnu Sina, tafsir Ikhwanus Suffah misalnya. Nah, itu nanti insya Allah akan kalian pelajari di studi naskah tafsir 3. Dan sebagian ada yang kemudian berposisi sebagai pihak yang sebenarnya menentang filsafat, tapi mencari titik positif dalam filsafat tersebut. Misalnya seperti tafsir Mafatihul Ghaib, karangan Fakhruddin Ar-Razi, dan seterusnya. Nah, ini insya Allah nanti akan kita pelajari. Tapi di sini intinya ada sebagian kelompok yang mereka itu sudah punya keilmuan tersendiri yang mereka pelajari dari di luar Islam, tapi kemudian ingin dicari titik temunya dengan Al-Quran. Nah, wa an yarbitu baina ma indahu min qawaid wa nazariyat wa baina ma fil Qur'an min usul wa ahkam wa aqaid. Nah, mereka ingin mencoba menghubungkan ya antara apa yang mereka kuasai dari teori-teori ilmu tersebut dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dari hukumnya, dari pokok-pokok ajaran dan akidahnya. Wa tamma lahum dzalika ala ikhtilafi bainahu fid dawafi'i wal hawafiz ala hadzal amal. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan maksud dan tujuan ya dalam proses penggabungan itu tadi. Minhum man qasada hadhihi ulum wa tarwijiha ala hisabil Qur'an. Ada yang bermaksud untuk agar kemudian ilmu-ilmu ini dinilai berdasarkan standar Al-Qur'an. Berarti niatnya baik ya, biar kemudian ini diterima atau tidak menggunakan standar Al-Qur'an. Wa minhum man arada khidmatad din wa tafahumil Qur'an ala dawi hadhihi ulum. Ada juga yang bermaksud untuk memahami Al-Qur'an, untuk berkhidmat di dalam agama ini ya dengan menggunakan ilmu-ilmu ini sebagai alat saja. Nah, ini nggak ada masalah pada poin yang dua ini ya. Dan yang pertama tadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah wa akhiran farada hadzal fariq 'ala an-nasi bi tafasir katsirah fi khairun wa syarr. Ya. Kemudian ya terlepas itu semua akan tetap ada ya sisi positif dan negatifnya dalam tafsir tersebut.
hingga melahirkan beragam metode penafsiran Al-Qur'an. Ya, wa bainaha tafawut fil manhaj wa ikhtilafun fi tariqati syarhi wa wasilati al-bayan. Nah, dan sebab itulah beragam metode penafsiran, manhaj penafsiran terus berkembang, terus bermunculan yang berbeda-beda metode dan wasilahnya. Wa kana min wara'i haula wa haula'i fariqun iltahafa al-Islam wa tabattana al-kufr. Nah, di antara kelompok lain yang juga ikut nimbrung dalam penafsiran Al-Qur'an tapi dengan niatannya ingin merusak. Ya, kalau yang tadi sih belajar ilmu di luar Islam untuk kemudian ditafsirkan Al-Qur'an menggunakan ilmu tersebut, bisa saja niatannya baik gitu ya, karena memang ilmu itu kan sesuatu yang menggiurkan manusia untuk mempelajarinya. Ya, walaupun nanti sisi positif negatif mungkin akan ada gitu. Tapi memang di satu sisi yang lain ada sebagian kelompok yang ingin menafsirkan Al-Qur'an tapi dengan maksud ingin merusak Islam dari dalam gitu ya. Nah, bagaimana caranya iltahafa al-Islam wa tabattana al-kufur? Seakan-akan mereka itu iltahafa itu artinya apa? Nah, iltahafa ini kiasan ya. Maksudnya adalah iltahafa itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah istakmalal lihaf, ya menggunakan pakaian, itu iltahaf. Tapi maksudnya adalah mereka menjadikan Islam itu seakan-akan ya sebagai agama yang mereka anut, tetapi wa tabattana al-kufra. Di dalam hatinya mereka menyimpan kekufuran. Nah, ini orang-orang munafik, orang-orang zindik ya. Ya, yang saat itu misalnya seperti kelompok Abdullah bin Sabah di zamannya Khalifah Utsman ya, yaitu orang-orang Yahudi yang ingin merusak Islam dari dalam dengan membuat adu domba di kalangan sahabat gitu ya. Dan juga menafsirkan ayat-ayat, otomatis mereka saat ingin mengadu domba para sahabat menafsirkan ayat-ayat yang sebenarnya tafsiran itu tidak benar gitu ya. Nah, tapi ya tetap saja ada juga di antara tabi'in, di antara sahabat yang kemudian terkecoh dan bukan mengikuti sih, lebih tepatnya termakan adu domba itu. Yahmilu baina faqqaihi lisanan musliman wa baina janbaihi qalban kafiran musliman. Ya, di satu sisi lisan mereka seakan mereka muslim, mereka bersyahadat, mereka sholat ya, tetapi di sisi lain hati mereka menyimpan kekufuran yang gelap sekali. Yahrisu ala kullil harsi ala ajud fi anur Islam wa yahdimu aizzal muslimin. Ya, mereka berusaha untuk untuk yudfi nurul Islam, untuk mematikan cahaya Islam dan juga menghancurkan kemuliaan umat Islam. Falam yajid a'wana lahu ala hadzal ghard sayyi min an yatanawal Qur'an bitahrif wa tabdil. Dan mereka tidak punya cara untuk melakukan tujuan buruk ini kecuali dengan cara apa? Melakukan tahrif terhadap Al-Qur'an, yaitu merusak makna dari Al-Qur'an. Wa ta'wilul fasid, dan juga mengalihkan maknanya. Nanti kita akan pahami apa sih makna takwil gitu ya. Jadi takwil itu intinya mengalihkan suatu makna tidak secara tekstual kepada makna lain yang mungkin dikandung oleh teks tersebut. Tetapi ada kemungkinan makna itu kemudian bersifat fasid, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh teks. Jadi takwil itu bagian dari tafsir juga. Ya, takwil itu bagian dari tafsir atas makna teks ya. Tapi penafsiran atas teks kepada suatu makna bisa jadi maknanya itu betul-betul ada dalam teks, artinya diterima dalam teks, atau bisa jadi maknanya itu tidak sesuai dengan teks itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan teks, berarti makna itu disebut kalau takwil atas suatu teks maknanya tidak sesuai dengan teks, maka itu disebut dengan takwil fasid. Tapi kalau maknanya itu masih berkesesuaian dengan teks, maka itu bisa dikategorikan takwil sahih. Nah, jadi ada takwil itu ada dua, ada fasid, ada sahih ya. Nah, mereka menggunakan takwil yang fasid, berlindung di belakang istilah takwil walaupun itu takwil yang fasid ya. Misalnya mereka ini ya, saya kasih contoh antara takwil sahih dengan takwil fasid ya. Contoh kalau takwil sahih misalnya seperti tafsirnya Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath ya sebagai alamatu qurbi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai tanda dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu takwil sahih, enggak ada masalah gitu ya. Karena memang ketika Islam menang ya waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu waraita anta ya Muhammad, manusia sudah masuk Islam berduyun-duyun, yang menunjukkan bahwa tugas Nabi akan berakhir ya. Kalau tugas Nabi akan berakhir berarti itu tanda bahwa beliau akan wafat. Nah, ini takwil sahih, enggak ada masalah gitu ya. Tapi ada takwil fasid ya yang dilakukan oleh sebagian kelompok menyimpang, misalnya seperti mereka menafsirkan ini seperti kelompok Syiah Batiniyah. Menafsirkan ayat tentang masalah Baqarah dalam kisahnya Nabi Musa.
Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi Allah ketika mengisahkan dalam soal Baqarah tentang sapi betina yang diperintahkan untuk disembelih ya dalam rangka untuk membuktikan orang yang mati terbunuh dengan cara dihidupkan sejenak menggunakan hal tersebut, menggunakan sapi tersebut. Nah, tetapi ini kan kisahnya yang kita sudah pahami secara umum seperti itu maknanya gitu ya. Tetapi kemudian oleh sebagian kelompok yang memang ingin merusak Islam dari dalam menafsirkan ayat itu dengan mengatakan Baqarah yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Saking bencinya mereka kepada sahabat. Jadi istri Rasul yang sangat dicintai oleh beliau malah kemudian ditafsirkan sebagai Baqarah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah. Nah ini kan jauh sekali ya, ayatnya jauh sekali untuk ditafsirkan dengan makna seperti itu. Nah ini disebut takwil fasid. Ya, jadi dua-duanya takwil. Kenapa dua-duanya takwil? Karena dua-duanya itu menafsirkan ayat tapi tidak terkait dengan teks, gitu ya. Ya kalau takwil yang pertama, takwilnya Ibnu Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath, ya secara teks nggak ada urusannya dengan wafatnya Rasul. Secara teks itu menunjukkan Islam jaya, banyak orang masuk Islam, kan begitu aja tak maknanya secara teks gitu ya. Tapi rupanya beliau menafsirkan dengan makna yang lain dan itu makbul maknanya. Tapi kalau untuk yang tadi tafsir kedua atau takwil yang kedua, ya takwil juga tapi takwilnya fasid. Nah, maka nanti akan kita pahami makna takwil itu apa dengan dua seperti ini. Jadi takwil itu bisa dikategorikan fasid atau sahih ada syaratnya. Selama memenuhi syaratnya maka dia takwil sahih, tapi kalau kemudian keluar dari atau tidak memenuhi syaratnya maka dia disebut takwil fasid ya. Alladzi yaqumu ala asasi minad din wa la yastanidu ila asli minal lughah. Ya, takwil fasid ini dibangun atas pondasi keyakinan yang menyimpang tapi tidak didasarkan kepada aslu minal lughah wa la yatakizu ala dalili minal aqli. Tidak didasarkan kepada bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Qur'an atau kepada dalil yang benar. Dalil benar dari akal sehat. Wa akhiran kharajaha ula'i aidan 'ala an-nasi bit-ta'wilat fiha saqafun dhahirun wa kufrun sharih. Nah, maka kemudian mereka ya keluar menuju manusia itu maksudnya mereka menulis kitab, menginformasikan, menyampaikan takwil-takwil mereka yang pada dasarnya adalah saqaful dhahir wa kufrun sharih, merupakan penyimpangan yang tampak jelas dan juga kekufuran yang sangat terang benderang. Ya, khufiya ala uquli ba'dil a'maril jahalah. Walaupun demikian ya pemahaman dan keyakinan menyimpang ini oleh sebagian orang dianggap sesuatu yang boleh-boleh saja ya karena mereka kopia ya kesesatannya itu bagi mereka sama karena kebodohan yang kemudian terjadi. Jadi artinya ada yang termakan dengan tafsir-tafsir menyimpang itu di tengah umat Islam yang memang saat itu juga berada dalam kebodohan. Walakin lam yajid ila qulubi uqala'il muslimina sabila. Tapi tafsir-tafsir menyimpang ini tidak akan kemudian bisa masuk ke dalam hati umat Islam yang memiliki akal yang sehat, memiliki ilmu yang benar ya. Walam yalqa min nufuzihim rawajan wala qabulan bal wa kana minhum man afragha hammahu lidahdi hadhihi ta'wilat. Bahkan kemudian bukan hanya tafsir ini diterima oleh sebagian ulama Islam yang betul-betul paham tentang Islam, tetapi sebagian ulama malah ada yang memfokuskan ya afragha hammahu, memfokuskan hidup mereka dalam rangka untuk membantah tafsir-tafsir yang menyimpang ini tadi. Wa a'mala lisanahu wa qalamahu li ibtali hadhihi syubhat. Mereka menggunakan lisan dan pena mereka untuk membantah syubhat tersebut. Wa waqallahu bihimul muslimina min syarrin wa hafiza bihimul islam min darrin wa jazahumullahu 'anil islam wal muslimina khairal jazaa. Maka kemudian dengan melalui para ulama ini tadi, melalui para ulama saleh ini tadi yang memiliki warisan Rasulullah, memiliki ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, maka mereka kemudian ya dengan izin Allah terjagalah umat Islam dari keburukan takwil-takwil yang tadi menyimpang dan Allah menjaga Islam melalui tangan mereka. Ya. Fajazahullahu 'anil Islam wal muslimina khairal jazaa. Baik. Ya. Khalaqa lana haula'i jami'an. Nah, ya. Dan setelah panjang lebar nih ya Syekh Az-Zahabi menjelaskan semacam apa kondisi umat Islam seperti itu, ada yang menyimpang, ada yang tetap berada di jalan yang benar ya. Maka kemudian kata Syekh Az-Zahabi khalaqa lana haula'i jami'an. Nah, mereka-mereka ini yang membawa tafsir yang menyimpang dan membawa warisan Nabi ya, itu menjadi generasi yang menyampaikan ilmunya kepada masa kita. Muslimuna wa asbahu muslimina mubtadi'una wa ghairu mubtadi'in. Ya, apakah orang Islam ataupun orang yang ngaku-ngaku Islam, apakah orang yang membawa bid'ah ataupun orang-orang yang menjaga diri dari bid'ah. Intinya
kelompok-kelompok yang menyimpang ataupun yang tidak menyimpang ini menjadi warisan bagi kita gitu kan. Ya, atau mewariskan kepada kita banyak hal terkait dengan pemikiran mereka di dalam kutuban katsirah fi tafsir Quran. Ya, berbagai macam kitab-kitab tafsir terhadap Al-Quran yang mereka susun. Ya akhirnya bisa ditelaah gitu walaupun di dalamnya ada kebaikan atau ada keburukan. Kullu kitabin minha yahmilu tabi' sahibihi wa yata'assaru bimadhhabi mu'allifihi. Yang mana ini baru beliau ingin menyampaikan ya dalam kitabnya ini Al-Tafsir Al-Fasir. Jadi beliau itu semacam memberikan mukaddimah, ya saya akan menjelaskan berbagai macam kitab tafsir dengan beragam persoalan-persoalan yang muncul pada masa itu dari tafsir-tafsir yang tadi disebutkan, apakah tafsir benar ataupun tafsir yang menyimpang ya. Wa kullu kitabin, dan setiap kitab tafsir itu yahmilu tabi sahibihi, membawa atau dipengaruhi oleh pemahaman dari sang penafsir ya, wa yata'attaru bimadhhabihi atau bimadhhabi muallifihi wa yatalawwan bil launil ilmi alladhi yurawiju fil asl alladhi ullifa fihi, dan juga dipengaruhi oleh corak-corak keilmuan yang saat itu berkembang pada masa sang mufassir itu hidup. Ya, wa yaghlibu ala ghairihi min nawahil al-ilmiyah li katibihi, yang kadang ilmu tersebut malah menjadi pegangan yang sangat dominan di dalam penafsiran Al-Quran ya, tidak sebatas kaidah-kaidah bahasa Arab yang digunakan dalam tafsir. Wa 'anal muslimina bi dirasati ba'di hadhil kutub wa qalla ihtimamu bi ba'dil akhar minha fa ahbabtu an uqaddima lil maktabatil islamiyyah kitaban ya'tabiru baqura intaji fi ta'lifi unwanuhu at-tafsir wal mufassir. Dan karena itulah kata Syekh Az-Zahabi, ya aku bermaksud untuk memberikan sumbangsih ya dalam penulisan karya di Maktabah Islam, dalam perpustakaan Islam, yaitu satu kitab yang akan menjelaskan tentang beragam tafsir dan juga kondisi sang mufassir ya dalam proses penafsiran Al-Quran. Apakah dari kalangan yang masih lurus ajaran tafsirnya ataupun dari kalangan yang menyimpang. Makanya ayatul thalibat, nanti Syekh Az-Zahabi itu sebenarnya kalau kita baca secara utuh kitab tafsir beliau ini, khususnya nanti ketika beliau menjelaskan tafsir bil ra'yi, sebenarnya gini, pokok pembahasan yang ada dalam kitab At-Tafsir wal Mufassir itu cuma dua sebenarnya ya. Jadi setelah panjang lebar beliau jelaskan perkembangan tafsir dari kalangan sahabat, Rasulullah, tabi'in, dan pada masa atba'ut tabi'in sebagai masa awal tadwin at-tafsir, penyusunan kitab tafsir. Nah, beliau membedakan tafsir itu menjadi dua, ya, tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Itu fondasi atau pokok pembahasan dalam kitab beliau ini. Nah, tetapi ketika beliau menjelaskan tafsir bil ra'yi, nah di sini yang sebenarnya paling dalam nanti beliau jelaskan, yang mana tafsir bil ra'yi ini akan beliau bagi menjadi dua, ya, tafsir bil ra'yi yang masih sejalan dengan nafas Islam dan tafsir bil ra'yi yang kemudian menyimpang. Ya. Nah, makanya kemudian kitab-kitab tafsir yang beliau review, yang beliau kaji di dalam kitabnya ini atau Tafsirul Mufassirun, ya akan terkait dengan dua jenis kitab tafsir ini. Ya. Termasuk tambahannya adalah corak-corak baru yang muncul pada masa beliau, gitu ya, atau pada masa yang mana kita hidup juga bersama dengan kehidupan beliau, walaupun beliau sudah wafat tapi tidak jauh dari masa kita, yaitu corak-corak keilmuan yang muncul di dalam penafsiran Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya penjelasan panjang tadi di mukadimahnya mengarahkan kepada polarisasi dua tafsir ini tadi, tafsir yang diterima makbul atau tafsir yang mardud atau ditolak. Ya, apakah manhajnya dengan bil ra'yi atau bil maksur ataupun dengan corak-corak tafsir yang sudah kita sedikit bahas pada pertemuan yang lalu. Baik. Nah, baru beliau kemudian menjelaskan isi kitabnya ya. Wa huwa kitabun yabahat an nash'atit tafsir wa tatawwurihi wa an manahijil mufassirin wa tariqihim fi syarhi kitabillah ta'ala wa an alwanit tafsir 'inda ashhari tawaifil muslimina wa man yantasibuna ila Islam wa an alwanit tafsir fil 'asril hadits. Jadi isinya itu secara umum seperti yang tadi saya jelaskan ya, tentang sejarah tafsir dan perkembangannya, manhaj para mufassir dalam menafsir Al-Quran, alwanut tafsir, corak-corak tafsir yang muncul di dalam penafsir Al-Quran, apakah datang dari umat Islam atau datang dari orang yang mengaku Muslim. Ya, nanti yang datang dari yang mengaku Muslim itu beliau sebut dengan batiniyah, ya. Dan juga corak-corak tafsir pada masa hadis, ya, pada masa kini, itu misalnya seperti corak ilmi, corak adabi, ya, atau corak sufi dan seterusnya. Warai itu udammina hadzal kitab ba'dal buhut allati taduru haula tafsir, dan aku juga ingin menambahkan beberapa hal yang menjadi hal-hal yang terkait dengan tafsir tersebut ya, taduru haula tafsir
min tatarrukul wada'i ilaihi wa dukhul israiliyat alaihi. Ya, misalnya seperti al-wada'an ilaihi, ya, seperti apa namanya tafsir-tafsir yang didasarkan kepada riwayat yang dusta. Nah, ini nanti beliau bicara tentang tafsir bil ma'thur ya, atau adanya riwayat-riwayat Israiliyat yang masuk di dalam tafsir. Wa ma yajibu an yakuna 'alal mufassir indama yuhawilu fahmal Qur'an au kitabat tafsir. Dan juga terkait dengan apa yang wajib bagi seorang mufassir ketika dia ingin menafsirkan Al-Qur'an atau menulis tafsir. Ya, ada syarat-syarat bolehnya seorang itu menafsir Al-Qur'an. Wa ma ila dzalika min buhut yatilu dzikra wa yajibu al-qari' mufassalah mushabah fi hadzal kitab. Yang nanti akan dibahas secara panjang lebar dalam kitab ini. Warajautu min wara'i hadzal amal an unabbihal muslimina. Ini tujuannya apa beliau menulis buku ini? Ya, an unabbihal muslimina ila hadzal turas tafsiri alladhi iqtadat bihil maktab al-islami ala sa'atiha wa tuli ahdiha. Ya, untuk memberikan semacam peringatan kepada umat Islam akan atau mengingatkan ya umat Islam tentang at-turas at-tafsir, adanya khazanah tafsir yang sangat melimpah yang dimiliki oleh umat Islam, untuk kemudian melakukan dirasah hadis tafsir ya ala ikhtilafi madzahibi wa alwaniha, agar maksudnya kemudian mempelajari tafsir-tafsir tersebut ya, walaupun apa namanya memiliki beragam mazhab dan corak penafsirannya. Wa alla yaqsuru hayatum ala dirasati kutub ta'ifah wahida atau ta'ifatain, agar maksudnya juga tidak membatasi diri hanya mempelajari tafsir ya sebagian aja, tafsir saja atau apa misalnya, tapi juga meluaskan wawasannya, wacana keilmuannya, agar kemudian dia apa namanya memiliki wawasan yang luas. Ya, duna man adahu ma min ta'if kana lah bi tafsir asal yudkaru fa yushkaru aw la yushkar. Baik, wa rajautu aidan an yakuna li usyaqi tafsir min wara'i hadzal majhud mawsu'a takshifu lahum an manahiji asy'al mufassirin. Nah, secara khusus beliau juga bermaksud untuk membuat orang-orang yang memang pecinta tafsir Al-Qur'an untuk menjadikannya semacam panduan ya, sebagai panduan untuk mereka apa namanya memahami manahij para mufassir dan juga metode dalam tafsir mereka. Fi syarhihim li kitabillah ta'ala liyakuna man yuridu an yatasaffaha tafsiran minha ala basiratin minal kitab, agar mereka yang ingin membaca tafsir-tafsir para ulama itu juga memiliki pengetahuan basirah ya, pengetahuan tentang kitab yang akan mereka tafsirkan, yuridu atau tentang kitab yang akan mereka pelajari, yuridu an yaqra'ahu wa 'ala bayyina min launihi wa manhajihi. Jadi semacam guide gitu ya. Jadi beliau ini menjadikan buku ini semacam guide, agar kalau misalnya nih kalian ingin membaca tafsir Ar-Razi, nah ini pahami dulu tafsir Ar-Razi itu seperti ini. Jadi semacam ada semacam panduan ya, atau apa buku guide sebelum kita baca tafsirnya secara langsung gitu. Makanya nanti beliau banyak menjelaskan tafsir-tafsir yang dikaji atau yang ditulis oleh para ulama, tapi beliau memberikan semacam review gitu ya. Nanti saya akan mewajibkan kepada kalian membuat review ya terhadap beberapa kitab tafsir yang saya tunjuk, tapi tidak ada di tafsir Al-Mufassirun. Saya cuma minta untuk kalian mengkaji saja sebatas kemampuan kalian, yang melihat dari sisi sumber tafsirnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini sumber tafsirnya itu bil ma'sur atau bil ra'i. Misalnya nanti ada di antara kalian misalnya mengangkat, ya di antara kalian misalnya mengangkat tafsir, di sini kan nggak ada ya tafsir di Indonesia ya, misalnya tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhabuy Hamka, tafsir Mahmud Yunus, ini kan nggak ada, dikaji oleh beliau. Nah kalian nanti saya wajibkan untuk mengkaji, atau biar tidak sulit nanti saya share PDF ya, PDF yang dari kitab-kitab tafsir yang belum beliau masukkan di dalam kitabnya ini, kalian baca saja sekilas. Ya, dan kalian memilah-milah sebatas kemampuan kalian, tapi juga dicari argumentasinya secara singkat saja. Ini tafsirnya itu bil ma'sur atau bil ra'i misalnya. Yang kedua, manhajnya apa? Apakah dia tafsir maudhu'i, tafsir tahlili, ijmali, atau tafsir muqarran? Dan yang ketiga, dia coraknya apa? Apakah tafsir fikih, atau tafsir akidah, atau tafsir bahasa dan seterusnya. Ini seperti yang sudah kemarin kita petakan di pertemuan pertama. Insyaallah ini nanti akan saya pilih dulu kitab-kitab tafsirnya, akan saya buat daftar untuk kalian kaji secara mandiri ya. Nanti di kitab-kitab tafsirnya akan saya share di grup ya. Baik. Wa fi i'tiqadi anna fi hadzal mawdu' jiddah wa tarafah, jadda Islam, dan aku menganggap buku ini ada dua keutamaan. Pertama, jaddah, sesuatu yang baru, dan tarafah ya, sesuatu yang unik. Sesuatu yang baru, kenapa? Lam yusbaq ilahi illa bi muhawalat basit ghairu syamilah,
Ya, karena belum ada satu buku pun kata beliau nih, masa beliau tentunya ya, yang berusaha sebagaimana yang aku lakukan. Wa tarafa idyuqta al-qari suwaran mutanawwi'an launi min at-tafsir. Ya, dan juga dari sisi keunikannya karena memberikan semacam pemahaman bagi seorang pembaca tafsir ya sebelum dia membaca beragam tafsir-tafsir Al-Qur'an. Wa yakshifu lahu an afkarin wa afhamin tafsiriyah fiha gharabah wa tarafa wa haqqun wa batil wa insaf wa i'tisab wa muhawara syayyiqah wa jadal anif. Wa qarattabtu al-kitaba ala muqaddimah wa thalathatu abwab khatimah. Nah, ini isi kitabnya ya seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi beliau membaginya menjadi 3. 1 muqaddimat, kedua 3 bab utama, dan yang ketiga khatimah. Ya. Nah, di muqaddimah beliau membahas tafsir dan takwil. Kemudian tafsir Quran di lughatihi, yakni tarjamah. Kemudian ikhtilaful ulama hal at-tafsir min qabil at-tasawurat atau min qabil at-tasdiqat. Nah, ini muqaddimah beliau membahas 3 hal yang nanti akan kita baca. Kemudian di bab yang setelah muqaddimah beliau kemudian menulis 3 bab ya. Nah, setelah muqaddimah ada 3 bab. Bab yang pertama adalah tafsir wa amal babul awal faqad ja'altu lil kalami 'ala marhati ula. Nah, bab yang pertama ini terkait dengan al-marhalatul ula fit tafsir, yaitu tafsir pada masa masa Nabi dan para sahabat. Nah, pasalnya pahamin Nabi, kemudian mufassir dari kalangan sahabat, kemudian qimatut tafsir ma'tu'ani sahabat, yang kedudukan tafsir ma'tur dari sahabat, mumayyizatut tafsir. Nah, ini bab yang pertama. Bab yang kedua, tafsir pada marhalah yang kedua, yaitu generasi tabi'in ya. Nah, pada generasi tabi'in ini beliau menulis sejarah singkat ya tentang awal mula masa ini, kemudian qimahnya, kedudukan tafsir tabi'in, mumayyizat, keistimewaannya, dan juga persoalan perbedaan pandangan dalam tafsir di kalangan para salafus shalih ya. Karena salafus shalih itu adalah 3 generasi ini, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, kemudian bab yang ketiga adalah masa tadwin ya, marahil fi usul tadwin, masa penulisan kitab tafsir dari sejak setelah masa atba'ut tabi'in sampai generasi kita ya. Nah, jadi ini masanya adalah dimulai dari sejak masa Abbasi, khilafah Abbasiyah, sampai masa Asrul Hadir ya, sampai masa generasi kita yang terdiri dari 8 pembahasan. Pertama tafsir bil ma'thur, kedua tafsir bil ra'yi, ya, kemudian yang ketiga tafsir bil ra'yil jaiz, tafsir bil ra'yi yang diterima, misalnya seperti tafsir Ar-Razi, tafsir An-Nasafi, tafsir Khatib Asy-Syirbini dan seterusnya. Kemudian tafsir bil ra'yil madmum, nah, seperti tafsir kelompok Mu'tazilah, tafsir Al-Kasyaf Zamakhsyari, Al-Imamiyah Itsna Asyariyah, ya tafsir Syiah 12, tafsir Batiniyah, tafsir Ismailiyah, tafsir Batiniyah Al-Muhdithun, yaitu kelompok kelompok Babiyah wal Bahaiyah, kemudian tafsir Zaidiyah, tafsir Khawarij. Nah, setelah menjelaskan tafsir yang bil ra'yil madmum, baru beliau menjelaskan beberapa cara tafsir sufi, tafsir falsafah, tafsir fuqaha, tafsir ilmi ya. Ini beberapa cara tafsir, dan juga sebagai penutup beliau tambahkan cara-cara tafsir kontemporer ya, tafsir ilmi, tafsir mazhabi, dan tafsir ilhadi atau tafsir liberal, dan juga ada tafsir adabi ijtimai, dan diakhiri dengan menutup menggunakan melalui doa. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, untuk muqarrar kalian ya, akhwat sekalian, untuk muqarrar kalian hanya sampai batas, ada yang tahu? Silakan. Mana sudah saya jelaskan? Muqarrar kalian sampai mana? Tafsir bil ma'sur, Ustaz. Nah, tafsir masuk di bab berapa? Marhalatut tadwin. Bab 3. Bab ketiga ya. Jadi bab ketiga fasal pertama. Nah, sampai sini ya. Nah, ini bab ketiga sampai fasal pertama, yaitu tafsir bil ma'sur. Jadi kalian akan mempelajari 3 muqaddimat. Tadi tafsir takwil, tarjamah Quran, kemudian hal min qabil tasdiqat atau min qabil tasawurat, 3 muqaddimat. Yang kedua adalah tafsir fi marhalatis marhalatin nabi wa sahaba. Yang ketiga tafsir fi marhalatit tabi'in. Yang keempat tafsir fi marhalatit tadwin, khususnya pasal pertama yaitu tafsir bil ma'sur. Nah, ini untuk muqarrar mustawa atau muqarrar studi naskah tafsir yang pertama. Maka yang nanti akan kalian kaji itu secara khusus sebenarnya adalah cuma tafsir-tafsir bil ma'sur saja ya. Jadi hanya tafsir bil ma'sur, kalau tidak salah dari tafsir
tafsir Tobari, ya, kalau tidak salah dari tafsir Jami'ul Bayan sampai pembahasan tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur karya Jalaluddin Asyuyuti. Nah, itu mungkin ada sekitar 10-an tafsir ya. Atau cuma 8 tafsir. Walaupun sebenarnya sih kalau dari kitab At-Tafsir Mufassirun yang terbitan Darul Hadis, seperti yang pernah saya sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, rupanya beliau itu belum selesai ya. Jadi memang di dalam cetakan pertama ini tafsir bil Ma'thur yang beliau kaji hanya sampai tafsir Asyuyuti. Tapi rupanya beliau masih juga mengkaji tafsir-tafsir lain yang memiliki corak bil Ma'thur, tapi itu tidak dimasukkan di dalam terbitan pertama. Dan akhirnya Allah SWT takdirkan beliau meninggal dengan cara dibunuh, namun catatan-catatannya itu kemudian belum dimasukkan di dalam terbitan terbaru, akhirnya ditemukan oleh anaknya, akhirnya dimasukkan di dalam terbitan terbaru yang ada dalam, di antaranya ada terbitan Darul Hadis. Tapi tambahannya ini tidak dimasukkan menjadi bab utama gitu ya. Jadi semacam bab tambahan, istilahnya zail ya. Zail itu ekornya gitu. Jadi bab khusus di dalam kajian beliau. Jadi setelah selesai pembahasan ini semua, rupanya ada satu jilid ya, yang yaitu merupakan hasil kajian beliau setelah selesainya buku ini ditulis, tapi beliau masih mengkaji dan kemudian dimasukkan di dalam terbitan terbaru ya. Nah, ini kalau nanti ada waktu bisa kita kaji juga ya. Ada tafsir yang bil Ma'thur itu misalnya tafsir Ibnu Abi Hatim. Nah, itu tidak boleh masukkan di dalam terbitan pertama ya. Yang memegang kitab terbitan Darul Hadis atau misalnya sudah download kitab terbitan Darul Hadis, itu silakan kalian baca di jilid ketiga. Nah, jadi gini ya, buku yang kita baca ini itu sebenarnya cuma jilid pertama dan jilid kedua dari Darul Hadis. Itu yang diterbitkan pertama kali. Nah, sedangkan untuk jilid ketiga yang ada terbitan Darul Hadis itu adalah tambahan yang dimasukkan oleh anaknya ya, dari kajian-kajian ayahnya yang dilakukan sebelum meninggal. Nah, itu juga beliau tambah-tambahkan juga tafsir bil Ma'thurnya, tafsir bil Ra'yinya, tafsir fuqahanya dan seterusnya.